Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyampaikan usia kita hingga kita dapat berada pada akhir di penghujung Ramadan saat ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pagi ini kita akan sampaikan tentang ada 3 hadis yang ini menjadi pilar-pilar ekonomi umat. Kalau 3 hadis ini kita pahami dan bisa kita laksanakan, maka insya Allah ekonomi umat ini akan bergeliat. Dan ini senada dengan apa yang menjadi muara daripada ibadah Ramadan kita, la'allakum tattaqun itu. Ya. Hadis pertama itu, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah yang berbunyi amantu billah summastaqim. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada satu hal tentang Islam sehingga aku tidak ingin bertanya lagi kepada siapapun selain daripadamu tentang Islam ini." Allah Rasul mengatakan summastaqim. Amantu billah summastaqim. Beriman kepada Allah lalu istiqamah. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamah dengan keimanan itu. Karena sesungguhnya ketika seseorang beriman kepada Allah, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mengatur semua kehidupan ini dan Allah yang telah menyediakan semua rezeki bagi seseorang. Sehingga ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimakannya, yang diambilnya hanya yang halal saja dan menjauhkan diri dari yang haram. Begitu ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin Allah telah menjamin kehidupannya. Sehingga ketika ada keyakinan itu bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki itu, maka tidak akan ada kegelisahan dan tidak ada kekhawatiran bagi diri seseorang. Karena Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada 2 hal yang tidak perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Yang pertama ada tentang al-maut, tentang kematian. Seorang manusia jangan pernah khawatir dengan maut. Kenapa? Kita tidak pernah tahu di mana maut itu menemui kita, tetapi maut itu tahu di mana kita. Al-maut itu tahu di mana kita. Sehingga jangan perlu khawatir. Dan bahkan Rasul mengatakan bahwa tidak sampai kematian seseorang sebelum Allah mencukupkan rezeki atas dirinya. Berapa rezeki kita? Sebelum sampai rezeki itu, ketap rezeki itu, maka kematian seseorang tidaklah akan sampai. Beriman kepada Allah, maka enjoy saja. Dia berusaha dengan benar, dia menjalankan hidup dengan benar, maka insya Allah tidak ada khawatiran. Lalu kemudian kedua, tentang rezeki. Tidak perlu khawatir dengan rezeki itu. Karena setiap kita telah Allah tetapkan rezeki kita masing-masing. Ya. Allah tetapkan rezeki kita masing-masing. Dan tadi, tidak akan sampai kematian seseorang sebelum rezeki itu Allah sampaikan kepada dirinya sepenuhnya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki setiap kita telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu tidak akan tertukar. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan ketika ditanya, "Kenapa engkau menjadi tenang dalam hidupmu?" "Aku menjadi tenang dikarenakan rezekiku tidak akan sampai kepada orang lain." Bahagian kita, maka dia akan sampai kepada orang lain. Yang kita sampai ke kita itulah.
Dan tidak akan sampai kepada tetangga kita, tidak akan sampai kepada saudara kita, akan sampai kepada kita. Maka menjadi tenang saja. Ketika kita melihat kehidupan seputar kita, maka kita akan menjumpai bagaimana seekor burung, kata Rasulullah, yang dia tidaklah begitu. Ketika di pagi harinya dia meninggalkan sarang dan anak-anaknya, dia keluar. Ketika sore harinya, dia mulutnya telah penuh dengan makanan, dan di sana juga sudah ada makan untuk anak-anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan dabbah, hewan yang melata, yang bergerak berjalan dengan perutnya. Allah memberikan makan akan dirinya. Allah sampaikan rezeki akan dirinya. Dan juga ketika kita melihat seekor cicak yang tidaklah bisa terbang, tapi Allah sampaikan rezeki atas cicak itu sendiri. Hanya memakan makanan dari nyamuk-nyamuk terbang. Lalu dia bisa mendapatkan makanan itu. Dan ketika kita melihat bagaimana seorang bayi, anak yang masih kecil itu, dia tidaklah begitu risau menjalani kehidupannya, tetapi Allah sampaikan rezeki atas dirinya. Lalu, kenapa kita yang sudah sedemikian besar, yang sudah tua ini, risau dengan rezeki kita? Sepanjang usaha kita lakukan, sepanjang ikhtiar kita kerjakan, maka insya Allah rezeki kita akan Allah sampaikan. Ketika amantu billah, kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi tenanglah hidup ini. Usaha jalan terus. Yang kita ambil hanyalah yang halal-halal saja. Jauhkan yang haram-haram itu. Jauhkan yang haram itu. Ini yang pertama. Hadis tentang amantu billah semastaqim. Istiqamah dengan keimanan itu. Lalu yang kedua, tidak cukup dengan keimanan, tetapi perlu adanya sebuah saling berbagi dalam hidup ini. Hadis yang kedua itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik memberikan manfaat bagi orang lain. Kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang lain, bagi seputar kita. Apakah kita mengira bahwa kita rajin ibadah, lalu kemudian kita cukup kehidupan kita, akan masuk begitu surga begitu saja? Sementara tetangga kita, kerabat kita yang dekat-dekat dengan kita hidup dalam kesulitan dan tidak pernah kita perhatikan mereka. Bahkan Rasul menegaskan bahwa ukuran keimanan itu adalah beriman seorang kepada Allah dan hari akhir ketika dia merasa tenang, dia merasa kenyang, tetapi tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ukuran keimanan. Maka bagaimana kita bisa menghadirkan kemanfaatan dalam hidup ini sebesar-besarnya? Ketika tidak besar, maka apa yang bisa kita berikan manfaat bagi orang lain? Kita terkadang lebih sulit, lebih mudah mengatur bagaimana membicarakan A, B yang terkait dengan ibadah, tapi kita lalai dengan bagaimana kondisi sosial kita, permasalahan sosial kita. Maka Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Begitu. Dan yang ketiga adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidaklah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa saling berterima kasih dan saling menghargai sesama manusia ini, itu perlu. Bahwa seseorang tidak bisa hidup begitu dengan dirinya sendiri. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang ini akan melalui tangan-tangan manusia yang lainnya.
Kalau dahulu, Bapak Ibu rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke dalam api, maka dia berdoa kepada Allah, Allah dinginkan api itu. Allah dinginkan api itu. Lalu ketika Musa terdesak dalam kejaran Fir'aun, lalu minta kepada Allah perintahkan agar dia memukul tongkatnya. Lalu terbelah laut itu. Dan Musa berserta kaumnya berjalan di antara belahan laut itu. Ketika sampai di ujung, Allah perintahkan lagi untuk memukul tongkatnya dan kembali bersatu laut itu. Ada Allah yang langsung memberikan itu. Tetapi saat sekarang Allah ketika minta kepada Allah Subhanahu, Allah menurunkan pertolongan lewat tangan-tangan manusia yang lainnya. Maka perlu adanya sebuah sikap senantiasa berterima kasih, bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya. Rasul menegaskan itu, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menghargai. Bagaimana Allah menolong meningkatkan pendapatan kita dengan tangan manusia yang lainnya. Bisa jadi dengan pembantu kita, bisa jadi dengan karyawan kita, bisa jadi dengan tetangga sebelah kita. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita ada tetangga kita dagang dengan dagang yang sama menjadi pesaing kita. Tetapi ini cara Allah untuk meningkatkan pendapatan kita. Kalau kita dagang dewean, uang tidak galak datang tempat kita. Takut uang. Tapi dengannya banyak dengan dagangan sama segala macam itu, orang datang bersama-sama belanja di sana lebih nyaman. Bagaimana Abdurrahman bin Auf menghidupkan perdagangan umat di Madinah ketika itu. Sebuah pasar yang dikuasai oleh Yahudi. Lalu Abdurrahman bin Auf minta kepada Sa'ad bin Rabi agar menyediakan sebuah lahan di samping pasar yang tengah berkembang itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Abdurrahman memetak-metak tanah itu dan mempersilahkan orang-orang dagang di situ. Dagang di situ dengan tanpa bayar. Kalau ada kelebihan pendapatan, silakan memberikan dengan sistem berbagi. Begitu. Dan apa yang terjadi? Pasar itu menjadi saingan yang terbesar bagi pasar yang dikuasai oleh Yahudi ketika itu. Dan ekonomi umat menjadi lebih terangkat. Saudara kita di sebelah dagangan kita itu bukan musuh kita. Dia adalah orang yang menolong kita dalam meningkatkan omset perdagangan kita. Begitu. Karyawan kita bukan budak kita. Karyawan kita adalah orang yang menolong kita dalam meningkatkan omset perdagangan kita. Dan Allah menurunkan bantuannya dengan tangan-tangan orang di seputar kita itu. Maka pandailah berterima kasih dengan manusia. Ketika pandai berterima kasih dengan manusia itu, maka sesungguhnya kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu terjadinya banjir besar itu, ada seseorang yang rajin beribadah pada Allah. Sangat rajin beribadah. Ketika hujan mulai naik, air mulai naik, Nabi Nuh memerintahkan untuk naik ke kapalnya, tapi orang ini tidak mau. Ya. Lalu datang orang yang tengah berjalan, ketika air baru sematah kaki, diminta, kalau engkau tidak mampu, kami akan gendong engkau naik ke kapal Nabi Nuh. Maka dia katakan, Allah akan menolong saya. Ya. Lalu kemudian ditinggalkan orang ini. Yang orang yang berangkat menuju kapalnya Nabi Nuh. Lalu golongan kelompok kedua ketika air sudah selutut. Ya, sudah selutut. Dihampiri orang ini. Ayo mari kita berangkat menuju kapal Nabi Nuh. Kalau tidak mampu berjalan, saya akan gendong dengan kendaraan yang ada ini. Dan dia menolaknya. Menolaknya. Ketika air sudah sampai seloteng, lalu kemudian ada orang yang mengampirinya dengan berperahu, mengajaknya untuk naik ke perahu dan masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Dan dia menolak kembali. Dan akhirnya orang yang tenggelam bersama air bah itu. Lalu di kematiannya dia bertanya kepada, ya Allah, kenapa engkau tidak menolongku?
Allah mengatakan bahwa bukankah aku tak sampaikan 3 pertolongan atasmu, tetapi engkau abaikan itu. Mana pertolongan itu ya Allah? Bukankah pertama ketika ada orang yang datang kepada untuk mengajak berangkat ke kapal Nabi Nuh, engkau abaikan itu. Lalu kedua, datang lagi yang engkau abaikan, dan ketiga engkau ada lagi. Semuanya Allah aku yang menggerakkan mereka untuk menolongmu, tapi engkau abaikan itu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan manusia pada kondisi sekarang ini. Makanya ketika kita bisa menghargai orang-orang seputar kita, maka insya Allah ini bukti rasa terima kasih kita kepada manusia dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah saling menghargai dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah amantu billah. Mulailah dari sesuatu dalam diri kita dengan beriman kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, Allah akan menolong setiap hambanya. Allah tidak akan pernah melalaikan hamba-hambanya. Maka usaha. Ikhtiar kita adalah usaha yang Allah perintahkan. Lalu kemudian berbagi dalam kehidupan kita, menghadirkan kemanfaatan. Dan yang ketiga, bisalah berterima kasih dalam kehidupan kita kepada manusia. InsyaAllah kalau itu bisa kita lakukan, maka insyaAllah perekonomian kita, kehidupan kita akan semakin membaik dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.